tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. 2024 di depan mata, pesta demokrasi buat rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat yang mencintai negeri ini menjadi penentu siapa pemimpin yang bisa membawa kapal besar yang bernama Indonesia atau Nusantara ini ke puncak kejayaan dan melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Yang pasti harus yang nasionalis tulen dan lahir dari rahim rakyat seperti Jokowi yang bisa berbaur dengan rakyat dan mengerti dengan bangsa ini. Dan salah satu poin penting bagi seorang pemimpin penerus bangsa Indonesia harus tegas dengan ideologi transnasional yang bisa merongrong Pancasila dan kebinekaan bangsa ini. Dari kandidat presiden yang elektabilitasnya teratas, cuma Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria tersebut. Ganjar tegas dengan ormas-ormas terlarang dan dia menolak keras intoleransi yang bisa memecah belah bangsa. Selain prestasi yang dia raih selama jadi gubernur Jateng 2 periode, itu salah satu poin penting buat Ganjar. Kalau Prabowo dan Anies, kita juga tahu rekam jejak mereka dan kedekatannya dengan ormas-ormas terlarang. Walaupun sekarang Prabowo sudah masuk kabinet Jokowi, tapi Prabowo terlalu lamban cara berpikirnya untuk masa depan bangsa ini. Apalagi kader kesayangannya si Fadlizon masih selalu sowan kepada orang-orang yang selalu bikin gaduh. Pertanyaannya, kenapa Prabowo nggak bisa larang Fadlizon? Atau masih butuh suara mereka buat 2024? Kita nggak tahu. Kalau Anies, semua juga tahu rekam jejak dia. Salah satunya Anies menjadi DKI 1 menggunakan politik identitas yang penuh dengan kebencian dan isu sara. Pilkada DKI 2017 adalah pilkada yang menjijikan dalam sejarah, dan Anies pun menikmatinya. Dia nggak bisa terlepas, apalagi melarang dengan tegas pada mereka yang selalu bikin masalah. Dan Anies pun butuh suara mereka buat 2024 nanti. Kita yang selalu belajar dengan pengalaman akan lebih cerdas, memilih dan memilah pilihan kita buat masa depan bangsa. Salam sehat, salam Nusantara. Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita, bisik-bisik, bermedsos ria, yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, lebih baik angkat tangan sekarang. Saya dengan senang hati akan menandatangani kalau Bapak Ibu mau.